Sugianto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 11. Sebelumnya kita sudah belajar tentang moralitas atau sila, kemudian aspek-aspek sila mulai dari ciri, fungsi, wujud, sebab, kemudian manfaat sampai dengan cara mempraktikannya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi baru, yaitu tentang klasifikasi sila. Klasifikasi sila terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan jenisnya, jumlahnya, orang yang mempraktikannya, kemudian berdasarkan motif atau tujuannya, dan juga berdasarkan cara mempraktikannya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas klasifikasi sila berdasarkan jenisnya. Kita mulai ya. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca dua ayat suci Dhammapada seperti yang ada di buku kalian, ayat 58 dan 59. Mari kita baca dengan sikap anjali. Desang sambana silanang appamada wiharinang samadanya wimuttanang maromakang nawindati. Seperti bunga teratai yang tumbuh di antara tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan raya, indah dan harum serta menimbulkan perasaan senang. Dhammapada ayat 58. Ewang sangkara putesu anda pute potot Jani Atiro jati panyaya sama sambut tasawako. Demikian pula siswa Sang Buddha bersinar karena kebijaksanaannya di antara para manusia yang hidup tertutup oleh kegelapan. Dhammapada ayat 59. Ada fakta yang berlaku di masyarakat bahwa masyarakat Buddhis terdiri atas beberapa kelompok atau golongan. Dan setiap golongan itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada perbedaan winaya juga di antara para biku, antara biku Theravada dengan biksu Mahayana. Namun tujuan tertinggi dari umat Buddha yang ingin dicapai adalah sama, yaitu Nibbana atau Nirwana. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengklasifikasi sila berdasarkan jenisnya. Ada dua kelompok, yaitu Pakati Sila dan Panyati Sila. Apa itu Pakati Sila? Pakati Sila adalah aturan atau disiplin moral yang sifatnya alamiah dan berlaku secara universal. Kehidupan manusia memiliki sistem keteraturan yang mengaturnya. Sistem keteraturan ini tercipta secara alamiah dan tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama maupun hal-hal lainnya. Agama Buddha menyebutnya niyama. Agar hidup selaras dengan niyama, manusia perlu sejumlah aturan. Buddha mengajarkan tentang 5 aturan disiplin moral yang disebut Pancasila. Mengapa Pancasila Buddhis termasuk sila alamiah? Mari kita lihat lagi apa isi Pancasila Buddhis. Dalam Pancasila Buddhis, kita bertekad untuk menghindari membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan. 5 aturan ini tidak hanya ada dalam agama Buddha. Artinya, tanpa perlu kesepakatan, baik secara agama maupun hukum, aturan tersebut diterima secara universal. Oleh karena itu, disebut Pancasila adalah termasuk sila yang alamiah.
Sila dalam Jalan Mulia berunsur 8 yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar juga termasuk dalam kelompok Pakati Sila. Ucapan benar atau samawaca adalah berusaha menahan diri dari berbohong atau musawadah, menfitnah atau pisunawaca, berucap kasar atau caci maki atau disebut parusawaca, dan percakapan yang tidak bermanfaat atau sampa palapa. Perbuatan benar atau sama kamanta juga dapat diartikan sebagai tindakan benar. Praktisi dalam hal ini penganut agama Buddha diharapkan untuk bertindak benar secara moral, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Pencarian benar atau sama ajiwa berarti cara praktisi atau pengikut agama Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang kelompok kedua adalah Panyati Sila. Panyati Sila merupakan aturan atau disiplin moral yang dirumuskan atau sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai. Contoh Panyati Sila adalah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, tata tertib, dan adat istiadat. Panyati Sila bersifat relatif karena memungkinkan berbeda di antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Undang-undang yang berlaku di setiap negara berbeda-beda. Dalam beberapa hal mungkin ada beberapa persamaan. Indonesia memiliki beberapa perundang-undangan, secara hierarki jumlahnya ada 7. Perundang-undangan termasuk Panyati Sila karena hanya berlaku di Indonesia dan hanya untuk warga negaranya saja. Tata tertib. Tata tertib di satu sekolah pasti berbeda dengan sekolah lainnya. Misalnya berkaitan dengan seragam sekolah, metode pembelajaran, kemudian larangan, sanksi, dan lain-lain yang dibuat berdasarkan kesepakatan organisasi atau lembaga dan berlaku hanya untuk anggota organisasi tersebut. Kemudian adat istiadat. Setiap negara memiliki adat istiadatnya sendiri-sendiri yang berbeda. Bahkan di Indonesia saja ada berbagai adat istiadat yang berlaku yang terbentuk atas kesepakatan atau tradisi di daerah setempat. Adat istiadat yang berbeda terkadang menimbulkan konflik. Namun, sebagai umat Buddha, kita harus arif dan bijaksana menanggapinya. Sesuatu yang tidak kita ketahui dengan jelas, kita tidak berhak menghakiminya secara sepihak. Kita harus menghargai adat istiadat di mana kita berada, sebagai wujud dari praktik sila kita. Demikian pembahasan kita kali ini tentang klasifikasi sila berdasarkan jenisnya, yaitu ada Pakati Sila atau sila alamiah dan Panyati Sila atau sila yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Kita akan lanjutkan pembahasan klasifikasi sila berdasarkan jumlah latihannya dalam video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan materi berikutnya, dan sampai jumpa. Sahabat wisata Bantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.